Ah, satu gimana? Pak. Ya, bingung. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Aditya. Di video kali ini aku nggak bakalan hunting foto lagi, hunting makro fotografi lagi, melainkan aku mau ceritain gimana pengalamanku kerja di tempat kerja impianku, yaitu di kapal pesiar. Nah, sebenarnya aku mau jujur dulu sama kalian, per video ini dibuat aku sudah menyelesaikan kontrak pertamaku. Jadi aku sekarang sedang berada di rumah dan baru ada waktu buat edit videoku yang aku rekam di sana. Sebenarnya aku udah dari lama banget pengen buat video seperti ini, tetapi ya begitulah ya, kerja di kapal pesiar itu kebanyakan waktu luang atau waktu istirahat yang kita punya itu dialokasikan ke istirahat, entah itu tidur ataupun ngapain lah ya, nggak mau cari kesibukan yang lain, soalnya udah capek di tempat kerja kan ya. Aku keterima buat kerja di perusahaan namanya Ponong, Company do Ponong. Nah, Ponong ini sebagai busboy alias kerjanya di kapal ini seperti asisten waiter kalau di kapal-kapal besar ya teman-teman ya. Jadi aku kerjanya itu di restoran membantu pramusaji, assisting the waiter, asisten waiter. Nah, mungkin buat sebagian dari kalian masih sangat asing yang namanya kapal Ponong ini ya teman-teman ya. Secara ini bukanlah perusahaan besar seperti Royal Caribbean, MSC, Carnival, Costa ataupun yang lainnya. Ponong ini adalah kapal yang bisa dibilang kecil secara ukuran dan juga sedikit jumlah tamunya juga. Kapasitasnya itu nggak nyampe 1000-an. Kalau kapal-kapal gede kan bisa nyampe 3000, 4000. Kalau Company du Ponong ini kapasitasnya itu sekitaran 200 sampai 300 orang aja. Nah, karena kapal ini adalah kapal Prancis, jadi aku mau nggak mau harus belajar yang namanya bahasa Prancis sebelum kerja ke sana. Jadi aku dapat kelas bahasa Prancis, ya minimal tahu lah ya sedikit-sedikit bahasa yang digunakan di restoran seperti greeting dan juga ya bahasa operasional di restoran itu sendiri. Kapal tempatku kerja ini namanya L'Austral. Cruise-nya itu artinya perginya kapalnya ini itu sekitaran, kebetulan aku dapat Antarctic Season. Jadi kontrak pertama aku udah dapat Antarctic Season yang merupakan cruise yang cukup berat buat kru-kru yang baru gitu teman-teman ya. Kenapa? Di sana selain dingin, aku harus mempersiapkan diri buat ombak yang gede. Jadi kalau mau ke Antartika itu ada namanya Drake Passage. Drake Passage ini adalah terkenal dengan ombaknya yang tinggi. Jadi kita sebelum ke Antartika itu harus melalui Drake Passage ini. Untuk kru-kru yang udah repeater pun, yang udah sering ke sana pun, mereka masih sering mabuk karena ombaknya yang tinggi. Bagaimana denganku ya? Nah, aku di sana selama 7 bulan. Enggak, 6,5 bulan tepatnya ya. Aku mau ceritain perjalananku menuju ke kapal pesiar ini. Jadi ini posisinya aku udah dapat schedule buat ke sana. Aku nggak ada foto ataupun video saat aku apply ke agent. Mohon maaf banget karena awalnya aku nggak ada rencana buat bikin video seperti ini. Jadi urus dokumen buat ke kapalnya itu aku skip bagian ini ya teman-teman ya. Kalau kalian yang mau pergi ke kapal pesiar mungkin aku akan buatkan videonya nanti, tapi khusus untuk sekarang aku mau ceritain pengalamanku kerja di sana aja. Nah, pokoknya secara singkatnya aku udah apply ke agent, kemudian pre-interview, lulus dan mulai proses semua dokumen yang aku perluin buat ke kapal ini. Kemudian yang terakhir adalah final interview dari kapalnya itu sendiri. Lalu setelah lulus aku tinggal nunggu schedule buat berangkatnya. Nah, dokumen udah kelar, jadwal pun udah dapet. Mulai deh aku beli peralatan alias pretelan-pretelan buat dibawa ke kapal. Mulai dari beli koper dulu ya, koper yang ini nih warnanya kuning. Aku beli yang kuning, kenapa? Karena aku suka yang nyentrik biar gampang ketemunya pas nanti di bandara ya teman-teman ya. Kemudian alat mandi, pokoknya basically semua peralatan yang aku perlukan selama 6,5 bulan di kapal itu sendiri. Buat kalian yang mau lihat list yang aku bawa selama kerja di kapal selama 6 bulan itu, kalian bisa cek TikTokku, nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Di sana aku udah kasih list lengkapnya yang aku bawa selama 6 bulan di kapal pesiar. Oke,
selanjutnya ini sudah di hari H, aku berangkat. Sebelumnya di sini aku sempetin buat makan-makan dulu sama sekeluarga. Secara bakalan lama banget nggak makan bareng lagi sama keluarga. Nah di sini aku jujur udah mau nangis sebenarnya ya. Walaupun aku biasa hidup sendiri, biasa merantau, tetapi tetap aja kalau nggak bakalan ketemu 6 bulan lebih itu lumayan bikin kangen pastinya ya. Apalagi sama pacar, dia sebenarnya udah nangis dari jauh-jauh hari ya. Tapi mau gimana lagi, ini demi masa depan kita berdua juga. Jadi ini demi masa depan kita yang lebih baik ya sayang ya. Oke, udah nyampe bandara. Deg-degan banget soalnya bakalan keluar negeri. Pertama kali aku diantar sama keluarga dan juga sama orang dari agenku. Soalnya berangkat pertama kali, jadi perlu bimbingan juga. Tapi kalau udah kedua kali atau selanjutnya biasanya nggak ada yang antar lagi. Dan kan aku langsung ke bandara sendiri, aku berangkat sendiri ke sananya. Di bandara aku ketemu temanku yang bakalan berangkat bareng di sana, kapal yang sama. Namanya Widiana alias Widi, aku manggilnya dia Widi. Ini uniknya aku udah bareng sama Widi itu dari aku urus visa bareng ke Jakarta, terus dokumen lainnya semuanya bareng, dan dapat kapalnya juga barengan juga di sini. Udah check-in, udah boarding, tinggal nunggu buat pesawat take off. BTW ini tujuan pertamaku ke Sydney, kemudian lanjut ke Santiago itu di Chile, kemudian ke Puerto Montt. Nah, Puerto Montt itu final destination-nya itu di Chile juga. Jadi aku bakalan joinnya di Puerto Montt, Chile. Di perjalanan menuju Sydney naik maskapai Qantas itu punya Australia. Gimana sih bacanya, Qantas atau Qantas gitu ya? Aku nggak tahu. Aku dapat makan sekali, secara perjalanannya lumayan lama ya, sekitaran 6 jaman dari Bali ke Sydney. Sampai di Sydney, transit di sini selama 5,5 jam gitu ya. Masih pagi banget ya, jadi bandaranya itu masih sepi banget di sana. Kayak kelompok dari pesawat kita aja yang udah di sana gitu ya. Welcome to Sydney, baby. Aku nggak ngapa-ngapain di sana, yang paling jalan-jalan keliling-keliling lihat-lihat keindahan bandara Sydney. Nggak juga sih, aku di sana tidur ya teman-teman ya. Nyampe di sana langsung tidur, padahal di pesawat juga tidur, nyampe di sana juga tidur. Males ngapa-ngapain teman-teman. Lanjut ke penerbangan selanjutnya, naik Qantas juga, tapi ini versi yang lebih gede ya teman-teman. Secara kita bakalan terbang ke lintas benua, lintas samudra, apa sih ya pokoknya gitu. Perjalanan jauh sekitaran 12 jaman di dalam pesawat. Jadi siapin diri buat duduk lama sama tiduran lama ya teman-teman ya. Siap untuk perjalanan 12 jam ya bos. Wait. Di pesawat ini tuh dapat makannya banyak banget ya teman-teman ya. Aku sampai lupa itu makan apa aja. Pokoknya aku makan aja semuanya selama dapat gratis ya teman-teman ya. Apalagi di pesawat itu kan nggak ada kegiatan selain makan, tidur, nonton, ke toilet, boker, itu aja kegiatannya. Di sana juga aku ngambil minumnya, minum wine juga, apa tuh, red wine apa white wine sih, biar apa, nyenyak tidurnya gitu ya teman-teman ya. Sampai di Santiago, Chile. Nah, ini destinasi selanjutnya, kita bakalan ke Puerto Montt. Namun sebelumnya kita harus nginep dulu di Santiago, Chile ini. Soalnya transitnya tuh lumayan lama. Welcome to Santiago. Hey brother, welcome to Chile. Ternyata 12 jam tidak begitu lama, bro. Look at all of those cars. Transitnya itu sampai 20 jam di sini. Tetapi tidak disangka-sangka ini sama agent yang ngurusin kita di sana, kitanya dijemput, aku sama Widi dijemput di sana. Dibilang kalau kita itu dapat penginapan selama itu 1 hari. Karena mungkin dia kasihan ya sama kitanya itu 20 jam di bandara, mau tidur di mana gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa juga sih tidur di bandara ya kan ya. Yang penting dapat full wifi udah man.
Tapi ini kebetulan banget dicariin penginapan sama dia. Jadinya kita dapat hotel masing-masing satu kamar, aku sama Widi. Tapi kita dapat hotel yang berbeda. Widi dapatnya di mana, aku dapatnya di apa itu, lupa namanya. Nanti aku liatin ya. Dan satu yang paling penting itu adalah gratis. Ya tentunya. Nah dari pihak agentnya itu, dari pihak kapalnya itu yang ngurusin di bandara ini namanya Paula kalau nggak salah ya. Aku juga minta nomornya dia, nomor WhatsAppnya dia. In case kalau ada kenapa-napa, minimal aku punya nomor siapa yang aku hubungin di sana. Minimal ya, soalnya pertama kali coy harus ada inisiatif buat ya gitu-gitulah. Takutnya kan ada kenapa-napa biar ada yang dihubungin gitu. Nah si Paula ini orangnya baik banget, ramah banget walaupun nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya. Awalnya aku juga ragu ya teman-teman ya. Secara kita nggak dapat info sebelumnya. Tapi gas aja ya. Ini sebenarnya bahaya banget ini ya. Kalau nemuin kasus kayak gini seharusnya kalian cek dulu sama pihak agent kita di kayak aku di Bali. Aku mau ngecek dulu ke Bali tapi itu posisinya jam 3 pagi atau jam berapa itu di Bali, jadinya nggak ada yang ngangkat telepon, jadi aku ya gas-gas aja dulu ke sana. Driver yang jemput aku buat ke hotel udah dateng dan aku diantar ke hotel Courtyard ya namanya. Lokasinya nggak jauh dari bandara ya, sekitaran 10 menit dari bandara itu udah nyampe ke hotelnya. Terus dibantuin check-in sama drivernya dan ternyata beneran dapat nginep gratis di sana. Nama aku udah ada di sana juga. Si Paula bilang kalau dia bakal kirim orang buat jemput lagi besoknya buat diantar ke airport. Jadi aku lumayan lega ya, nggak khawatir lagi soalnya udah beneran ini trusted. Nah singkat cerita aku udah check in di sana, udah dapat istirahat di hotel, udah mandi juga, dan aku rencana buat jalan-jalan ke sekitaran hotel itu soalnya masih ada banyak waktu dan bakalan boring banget kalau cuma diam di kamar hotel. I do really wanted to record everything but seems like my phone's gonna out of storage. That's my luggage. That's my bag. This is me, bro. Let's check the toilet first. I can't imagine it. The night's coming later. Wah, ngeri Sintan malam sendirian nih. Lemari. Nggak ada apa-apa. Uli. Oke, jadi aku mau keluar. Jam di sini itu kan jam 7 malam. Tapi di luar masih terang ya. Kita keluar dulu. Let's go. Di sana itu jam 7 malam masih terang banget. Terus di luar itu nggak terlalu rame, nggak ada orang yang ku kenal juga. Jadi nggak ada yang namanya malu buat bikin video. Jadi situasinya kayak gitu tuh perfect banget buat aku yang baru belajar vlogging nih teman-teman ya. Jadi kayaknya nggak dingin-dingin banget di luar kayaknya. Mau keluar dulu. Oke, see you out there. Jadi ini adalah pemandangan di depan hotel. It's not that cold. Courtyard by Marriott. What do we got here? Tamannya kayak gini ya. Bagus sih. Maybe I'll going there tomorrow for breakfast. I don't know. 7:30 masih terang kayak gini cuy. Nggak tahu jam berapa matahari terbenam ya. Jadi ini hotel tempatku nginep, Courtyard by Marriott. Jadi lokasinya ini kayak dekat airport gitu. Jadi hotel dekat airport gitu ya. Kayak buat orang-orang yang transit gitu biasanya. Kayak aku ini. My room. Lihat ini.
Oke, satu hal baru aku baru nyadar. Ini jam 8 malam, Cok. And look at this. It's masih terang. Itu aja sih, mau ngomong jam itu aja sih. Soalnya tadi baru buka lihat jam, jam 8 ternyata. Aku mau balik ke hotel, mau dinner dulu. Takutnya keburu tutup. Ya. Nah, habis keliling-keliling di sana, malamnya aku balik ke restoran, ke hotel. Kemudian aku have a dinner. Dinnernya juga include ke kamarku, jadinya semuanya itu gratis. Ya, teman-teman. Nah, udah habis makan langsung balik kamar lagi tidur, soalnya besoknya itu harus ke airport jam 5 pagi. Oke, sekarang jam setengah 5. I'm going to the airport. Let's go. Nah, besoknya beneran dijemput jam 5 pagi sama driver yang berbeda, terus langsung cus ke bandara. Di sana lumayan susah juga nyari Widinya ya. Kita ketemunya di bandara tapi diturunin di terminal yang berbeda sama beda driver juga. Soalnya bandaranya itu gede banget ya teman-teman ya. Gede banget. Jadi kemungkinan buat nyasarnya itu besar sekali kalau orang awam seperti saya. Oke, lanjut ke penerbangan selanjutnya. Itu cuma bentar, kayak sejam setengah gitu ya, dan nyampe di Puerto Montt, atau bacanya gimana sih, Puerto Montt. Nyampe di Puerto Montt udah ada yang nungguin ternyata ya, udah ada pihak kapalnya yang ready buat antar kita ke hotel tempat kita nginap. Kita dapat nginap lagi selama semalam di sana karena joinnya itu tanggal 26, ya kan itu masih tanggal 25 gitu. Jadi aku bisa jalan-jalan lagi selama satu malam di sana ya teman-teman ya. Megamel ini sih. Nginap lagi sehari, besok baru perkenalan. So we are waiting for 3 more person. Te amo, te amo. Apa tuh? I love you, I love you. Oh, te amo is I love you. Te amo. Dianterin ke hotel, jaraknya lumayan deket ya, cuma berapa? 30 menitan doang udah nyampe ke hotel. Terus kita check-in di sana langsung. Tuhan. Tiga bed. Belum isi wifi. Kita makan dulu, soalnya nggak dapat makan dari paginya ya teman-teman ya. Ini makannya juga udah include dari kamarnya juga. Jadi kita dapat lunch, dinner, sama breakfast besoknya. Tadi iseng-iseng nanya buat nanyain makan, ternyata dapat makan gratis. Kita ini sebagai raja di sini. Raja men. Ini kayaknya ya, ini Caesar salad ya, chicken Caesar ya. Wait Maya nyanan wait ikat wait. Wah, ya mah. Laga sih, kena diseduk. Habis makan kita mutusin buat keluar di sana secara pertama kali keluar negeri ya teman-teman. Hey. We're in Chile. And that's our ship tomorrow. Deng, mantap. Di Puerto Montt itu dingin banget ya, dingin banget di sana. Secara itu Oktober kan, udah mau winter juga jadinya. Wah dinginnya. Feel the cold man. Nah di sana juga udah kelihatan kapal Australnya. That is El Austral. That's our ship tomorrow. Kebayang kan, aku yang udah nungguin kontrak ini sudah sekian tahun, terus dapat lihat kapalnya itu di depan mata itu pertama kali. So, rasanya tuh wah seneng banget ya teman-teman.
Jadi di sana aku sama Widi tuh mikir kayak ini nih yang kita kejar-kejar gitu ya. Semua usaha di Bali nih ini untuk ini gitu mikirnya. Tempat kerja kita for the next 7 months gitu tuh di situ gitu ya. Finally gitu ya. Oh, salmon bakal tuh. But anyway, aku di luar itu nggak lama-lama soalnya buset dingin banget di sana. Walaupun matahari lagi kayak terik banget ya di atas gitu mataharinya, tapi udaranya dingin banget. Dia. Besok paginya itu kita nggak tahu kalau kita bakalan dijemput jam berapa sama pihak kapalnya. Jadi yang harusnya dikasih tahu sama drivernya kemarin itu dia nggak ngasih tahu, kitanya juga nggak nanya karena kita kontrak pertama masih goblok-goblok ya. Mungkin mereka ngiranya kita udah repeater gitu, jadinya kita udah tahu jam berapa biasanya dijemput gitu. Jadinya kita nggak tahu, tapi untung waktu itu kita inisiatif buat prepare early in the morning. Asik, early in the morning. Ready to go to the ship now. To the mothership. God bless us. Let's go. To the ship. Pagi-pagi terus turun ke reception, kita nanya di sana dan ternyata di saat pas masuk ke lift mau turun itu kita ketemu salah satu yang mau join ke kapal juga. Itu first timer juga sama kayak kita. Itu satu orang dari Filipina namanya Mark, orangnya ini ting. Nah, si Mark ini ngasih tahu kita kalau kita udah mau dijemput. Bisnya udah nungguin di bawah gitu. Buru-buru lah kita jadinya nggak dapat breakfast, yang lainnya udah dapat breakfast mereka. Secara orang Indo itu cuma berdua, aku sama Widya aja yang join bareng di hari itu. Terus itu kita diantarlah ke portnya. Pertama kali lihat kapalnya dari jarak dekat itu tuh aku nangis sedikit. Berkaca-kaca lah matanya ya. Maksudnya kayak mau nangis gitu lah, terharu plus deg-degan gitu juga ya. Sama bingung juga, kita pertama kali masuk tuh ngapain gitu kan ya. Bingung ya, namanya juga kontrak pertama kan. Baik, turun. Akhirnya aku nyampe di tempat kerja impianku yang udah aku mimpi-mimpikan gitu ya teman-teman. Akhirnya tersampaikan juga dan mulai menjalaninya gitu ya teman-teman. Tinggal gimana ke depannya, malu lah sama diri sendiri yang udah berjuang tahun-tahunan itu sekolah, training, nyari pengalaman kerja di hotel berbintang gitu kan. Ya itu semua buat ini kerja di sini gitu. Kecuali emang lingkungan kerjanya yang nggak sehat, mungkin toksik gitu ya. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk pulang, tapi untuk sementara harus dikuat-kuatin dulu gitu. Beruntungnya juga aku dapat teman kerja yang baik-baik banget semuanya, nggak ada yang drama, nggak banyak drama di yang kayak dibilang-bilang kapal pesiar yang gede gitu kan, dibilangnya banyak drama di kapal pesiar. Tapi ini temen-temennya itu udah kayak keluarga semuanya. Kalau ada masalah kita bicarain, kalau sebisa mungkin itu kita biar nggak ada konflik satu sama lain gitu tentunya. Nah dan sekarang aku udah di Bali lagi, aku udah di rumahku, ini udah di kosku tercinta. Aku udah nyelesain kontrak pertama dan pulang dengan selamat, hati senang, banyak uang gitu. Oke, durasinya lumayan panjang juga ya ini videonya ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ya. Kedepannya juga aku mau edit video-videoku di sana. Jadi aku masih punya banyak stok video yang bakalan aku edit dan aku upload ke YouTube. Masih banyak PR-ku ini, bukan liburan juga ini namanya. Mau apa? Seriusin YouTubeku sekarang. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seputar kerja ke kapal pesiar, boleh banget tanya di kolom komentar. Kita diskusiin di bawah. Kemungkinan aku juga mau bikinin konten dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa juga buat cek TikTokku. Nanti aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Di sana aku juga bikin short form video tentang kehidupanku di kapal pesiar gitu. Bahkan aku juga lebih aktif di sana. Kenapa? Karena di sana itu editnya dikit,
videonya pendek, jadi otomatis editnya cepet-cepet, jadi aku lebih aktif di sana daripada di YouTube ini gitu. Di follow juga kalau bisa ya teman-teman ya, soalnya aku masih baru akun ya. Oke, segitu aja ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys for watching and see you on another video. Ciao.